Sahabat cerdas, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Bali Portalis TV. Dan dia memiliki karakter motor yang handlingnya enak sekali. Beberapa daerah sudah saya kunjungi, Jawa udah pasti, Pulau Jawa hampir semua. Sudah gitu timur, bayangin aja, di pegunungan kita masuk daerah pegunungan itu jam 11 malam. Diberi waktu 1 jam untuk istirahat, setelah itu kita mendaki. Om Swastiastu. Halo Sobat Cerdas, apa kabar? Ketemu lagi di Portal Time bersama saya Widya. Dan saat ini Widya sudah berada di Sukakompi Cafe, tepatnya di daerah Ubud. Dan saya sudah bersama dengan Bapak Ida Bagus Eka Erawan atau akrab disapa Tuaji Eka, yang merupakan seseorang yang memiliki hobi untuk mengoleksi motor, khususnya motor gede. Kita akan tanya-tanya terkait dengan kenapa sih tertarik untuk mengoleksi motor dan bagaimana pengalaman-pengalaman serunya saat touring. Jadi sebelah saya sudah ada Tuaji. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Tuaji? Baik. Sehat selalu ya? Selalu sehat. Oke, kesibukannya akhir-akhir ini? Kesibukan saya selama masa pandemi COVID ini nggak terlalu banyak ya kegiatan yang saya lakukan. Satu, saya ada warung kopi di Ubud ini khusus untuk pandemi COVID, kita merambah ke market lokal. Ya, selain itu juga kegiatan nggak terlalu sibuk juga. Mungkin saya berkeliling melihat peluang-peluang yang ada di sekitar Ubud, khususnya di market lokal yang saat ini yang bisa kita rambah lah. Terus untuk pariwisata saat ini kan masih belum begitu bisa dikategorikan hidup ya, pulih, masih perlu recovery. Jadi kegiatan nggak terlalu banyak sih. Mungkin beberapa hari ke depannya kita akan melakukan beberapa tour riding ya untuk mengisi waktu dengan beberapa teman-teman di komunitas. Salah satunya komunitas yang ada di sekeliling saya dengan keluarga-keluarga terdekat, dengan sepupu dan teman-teman baik. Oke, berarti sibuk untuk mengelola bisnis ya, ada kafe. Ada kafe. Kemudian juga touring-touring bareng komunitas. Betul. Oke, jadi Tuaji ini kan salah satu orang yang hobi untuk mengoleksi motor. Boleh diceritakan nggak awal mulanya tertarik untuk mengoleksi motor? Begini, saya masih teringat di masa kecil saya. Jadi saya sudah dekat dengan sepeda motor khususnya, karena saya memiliki seorang ayah dokter pecinta motor. Dari kecil saya udah terbiasa, mulai dari cuci-cuci motor, bersih-bersihin, sampai ikut ke tempat servis, akhirnya terbiasa dan mencintai sepeda motor. Berarti dari kecil ya sudah Dari dibiasakan kecil. dengan motor. Betul. Kemudian kalau untuk motor gedenya sendiri itu mulai kapan? Semenjak saya bisa membeli dengan uang sendiri. Jadi saya berusaha untuk memiliki sebuah motor besar, impian dari kecil. Ternyata setelah saya memiliki, saya tertarik dengan komunitas, akhirnya bergabung. Oke, jadi sampai berusaha ya untuk membeli motor sendiri dan akhirnya tercapai. Dan sekarang sudah memiliki beberapa koleksi motor. Kalau untuk koleksinya sendiri itu ada merek apa aja kalau boleh di-sharing? Yang pasti Honda. Yang pasti saya punya Honda dan ada beberapa merek lain lah. Oke, kenapa tertarik dengan Honda? Begini. Jadi Honda adalah produk yang memang secara garis besar mengikuti modernisasi ya. Jadi fungsi, after sales, aftermarketnya, semua kita dapat di sana. Dan dia memiliki karakter motor yang handlingnya enak sekali, terutama itu. Ya.
Nyaman juga dipakai ya? Pasti nyaman Kalau sekali. salah satu motor Honda favorit dari Tuaji, itu merek apa? Honda tipenya XADV. Oh, iya. Yang sekarang saya pakai untuk touring jauh. Biasanya dipakai touring-touring ya? Touring jauh ya. Terjauh, itu pernah kemana aja sama komunitas? Beberapa daerah sudah saya kunjungi. Jawa udah pasti, Pulau Jawa hampir semua. Sudah gitu Timur, Lombok, Flores juga sangat menarik. Dan beberapa pulau yang lainnya. Wah, sudah keliling Jawa ya, udah sampai Jawa juga. Oke, dan selanjutnya nih, apakah keluarga sempat diajak untuk touring juga dengan Karena motor betul, karena saya memiliki komunitas di keluarga juga. Saya punya sepupu, saya punya adik, saya punya om, semuanya juga pecinta motor. Nah, kita buat komunitas untuk selain kumpul, kita bisa menikmati alam di berbagai pulau yang indah Nusantara ini dengan bersama keluarga. Wah, seru ya bareng keluarga juga. Seru banget. Ada pengalaman seru nggak yang paling berkesan? Banyak sekali. Salah satunya saya touring dengan keluarga dan teman-teman dekat. Suatu momen itu yang benar-benar saya selalu ingat, itu saya memasuki pegunungan Ijen di daerah Banyuwangi jam 11 malam. Bayangin aja, di pegunungan kita masuk daerah pegunungan itu jam 11 malam. Hujan deras, untuk mencapai lokasi penginapan itu butuh perjuangan. Penerangan nggak ada. Kebetulan untungnya kita menggunakan motor yang tipe adventure. Jadi semua medan kita bisa lalui dengan aman. Itu pengalaman yang paling saya ingat. Berarti dengan keluarga juga ya? Dengan keluarga juga dan beberapa teman dekat. Ya. Wah, jam 11 malam loh. Jam 11 malam. Di Gunung Ijen yang begitu gelap, dingin, hujan. Setelah sampai di hotel, kita hanya diberi waktu 1 jam untuk istirahat. Setelah itu kita mendaki. Itu bayangin aja perjuangannya sampai ke puncak Ijen. Itu luar biasa. Tapi semuanya terbayar. Dengan nuansa alam yang begitu indah, dengan blue fire-nya yang begitu fenomenal, ya. Akhirnya terbayar semua. Ya, itu salah satu pengalaman yang menarik untuk diceritakan sama teman-teman yang lain. Kalau untuk pandemi ini, touringnya gimana? Apakah masih sering untuk touring? Untuk sementara kita memang jarang buat touring. Tapi dengan kondisi yang begitu lama ini, kita semua sebenarnya sudah kangen touring bersama. Mungkin kedepannya kita akan lakukan touring yang jarak dekat saja. Oke, jarak dekat dulu ya. Jarak dekat dulu. Ya, kita tahu kondisi sekarang kondisi, kan betul. Kondusif. Kemudian untuk Tuaji sendiri, setelah tadi kita bicara tentang touring, boleh dong di-sharing apa aja sih yang biasanya Tuaji siapkan sebelum touring jauh? Pertama pasti ya, istirahat yang cukup sebelum touring kita akan laksanakan, itu pasti harus. Sudah begitu, kedua, gear, semua juga harus, ya perlengkapan juga harus siap ya. Terutama jaket, sarung tangan, helm yang proper, celana, baju, dan beberapa baju pengganti, serta dilengkapi dengan vitamin pastinya ya, untuk menjaga kondisi supaya fit terus. Wah, luar biasa sekali. Itu dia, kalau misalnya sahabat cerdas, seandainya mau touring tuh harus mempersiapkan berbagai hal ya. Iya dong. Nggak hanya modal motor langsung touring, nggak bisa iya gitu dong, ya. iya dong. Itu aja ya. Betul. Dan juga kondisi juga harus fit. Betul. Dan jangan lupa doa. Berdoa nih, biar selamat sampai tujuan. Biar selamat sampai tujuan dan kembali dengan selamat juga. Oke, itu aja. Kalau ada nggak sih tempat yang bener-bener pengen banget dikunjungin? Pasti ada ya. Sebagai rider, saya target sebenarnya untuk riding jauh itu adalah tanah Papua. Tanah Papua yang begitu besar, indah, eksotik. Salah satunya Raja Ampat yang belum pernah saya kunjungi. Mungkin suatu saat saya bisa sampai di sana. Wah, semoga bisa tercapai ya keinginannya untuk touring sampai tanah Papua. Tanah Papua. Oke, dan touringnya tentunya menggunakan motor kesayangan ya. Motor yang paling sering untuk diajak touring apa sih, itu Aji? Honda. Honda pasti. Ya, Honda XADV ini
Yes. Salah satunya yang saya gunakan untuk touring jauh. Karena memiliki kemampuan untuk itu. Dengan konfigurasi mesin dengan sesi besar, dengan sistem suspensi yang enak, itu mampu sih untuk menaklukkan tanah Papua, saya kira. Ada nggak sih keunggulan-keunggulan lainnya yang dirasakan oleh Tuaji sendiri setelah menggunakan atau suka dengan Honda? Pasti banyak sekali. Kenapa saya menggunakan Honda sebagai motor untuk saya gunakan ke touring adventure jauh jaraknya? Itu satu, karena apa? Karena spare partnya mudah dicari ya. Satu. Udah gitu dua, purna jual motornya juga bagus. Dan secara feeling rider itu handlingnya enak banget. Itu semua ada di Honda kalau menurut saya. Paket komplit ya? Paket komplit. Oh, luar biasa sekali. Selain motor ini ada merek Honda lainnya? Ada beberapa Honda yang saya masih pelihara. Saya ada Monkey, saya ada motor-motor Honda CT 125 dan yang lainnya. Oke, kemudian Tuaji kita balik lagi nih, flashback. Saat awal kan Tuaji berusaha keras nih untuk membeli sebuah motor. Nah, boleh diceritakan dari awal apa aja sih yang Tuaji lakukan sehingga bisa tercapai untuk membeli motor? Pastinya bekerja keras ya, karena waktu kecil saya dididik menjadi seorang dokter. Tapi saya keluar dari lingkungan dokter itu karena karakternya bandel. Dan saya selalu explore apa saja potensi yang ada di sekitar lingkungan kampung saya. Salah satunya ya pariwisata, karena saya tinggal di Ubud. Akhirnya saya berusaha untuk menjadi seorang pelaku pariwisata. Jadi saya bertemu dengan beberapa teman, beberapa investor. Akhirnya saya membuat sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor. Alhamdulillah dari sana kita mendapatkan rezeki sampai saya bisa beli motor. Oke, berarti memang dari kecil itu udah jiwa explore, jiwa adventure-nya udah ada ya? Sudah ada ya, sudah terbentuk. Masuk ke pariwisata, kemudian membangun beberapa bisnis. Salah satunya bisnis Suka Kopi Ubud, salah satunya bisnis yang baru saya lakoni. Sebelumnya selalu tertuju dengan bisnis pariwisata. Karena pandemi COVID seperti ini, kita harus membuat sebuah konsep yang merambah ke market lokal. Kalau menurut saya, yang itu yang bisa bertahan selama masa pandemi ini. Ya, muncul ide membuat sebuah warung kopi. Kenapa coffee shop? Satu, saya memiliki banyak komunitas motor. Nah, untuk tempat kita berkumpul dengan suasana kafe, lokalan, akhirnya saya buat warung Suka Kopi ini. Oke, berarti sekalian nongkrong-nongkrong juga ya? Nongkrong, tujuannya itu, betul. Oke, itu aja selanjutnya. Tadi kita sudah cerita banyak terkait dengan pengalamannya, kemudian kenapa suka motor, dan perjalanan usahanya hingga bisa mencapai keinginan-keinginannya. Utamanya koleksi motor gede gitu kan. Kemudian ada nggak sih pesan atau harapan dari Tuaji sendiri untuk anak muda yang mungkin memiliki hobi sama, hobi di bidang motor ataupun touring? Sebenarnya sih beberapa saat ini motor besar itu kan menjadi sebuah hobi yang mahal. Itu sebenarnya nggak mahal karena beberapa komunitas juga tidak mengusung sebuah produk yang harus mahal. Nah sekarang nasihat yang perlu saya berikan ke biker seluruh yang ada di Pulau Bali ini adalah satu, harus menjaga tidak arogan ya. Satu, tidak arogan. Sudah gitu, dua, menghargai pengendara lain selain motor besar. Itu utama. Ya, menyangkut keselamatan diri masing-masing. Kemudian ada harapan lainnya mungkin dengan selalu menggunakan perlengkapan yang ada. Oh, itu pasti. Jangan ugal-ugalan juga ya. Iya itu arogansi ya. itu ya, betul. Penting sekali. Kalau untuk harapan untuk klub motor atau komunitas motor di luar sana, dari Tuaji sendiri boleh disampaikan? Untuk klub motor Atau komunitas yang lainnya,
harapan saya sih dengan persatuan komunitas semua yang ada di Bali, harusnya kita bisa sama-sama saling menjaga kondisi pandemi seperti ini, saling mengunjungi, biasanya begitu ya yang kita lakukan. Salah satu komunitas anggota komunitas kita membuat sebuah usaha baru, kita selalu backup. Selalu support ya? Selalu support, ya betul. Demi kebaikan bersama juga? Iya, betul. Selain kegiatan-kegiatan touring, ada kegiatan lainnya ya dari komunitas Tuaji? Boleh diceritakan kegiatan sosial? Iya, betul. Jadi kita ada beberapa komunitas yang sebagian komunitas itu selalu care dengan kegiatan charity. Sebagian lagi juga sibuk dengan dia punya perjalanan untuk charity itu, tapi berbeda. Salah satunya bikin event, nyumbang kemana, dan kita selalu support acara charity tersebut. Oke, terakhir mungkin pesan untuk seluruh anak muda di Indonesia. Untuk anak muda Indonesia, khususnya di Bali, sebaiknya melakukan kegiatan positif ya selama pandemi COVID ini. Salah satunya adalah tidak berkumpul dengan komunitas yang terlalu banyak, skala besar, social distance juga penting, tidak mabuk-mabukan lagi, mengisi waktunya dengan positif lah. Mungkin dengan cara, salah satu komunitas yang pernah saya lihat dengan cara membersihkan lingkungan, menanam pohon, membuat kebun di dalam rumah. Beberapa anak muda yang di sekitar Ubud ini sudah melakukan seperti itu. Oke, jadi harus melakukan hal-hal yang positif ya. Baik, terima kasih Tuaji untuk waktu dan sharingnya hari ini. Terima kasih. Semoga next kita bisa sharing atau cerita-cerita lagi. Siap. Oke, sahabat cerdas, itu dia tadi obrolan saya dengan Tuaji Eka. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua, dan jangan lupa buat sahabat cerdas untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Bali Portalis TV. Saya Widya mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.